Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada satu masa di zaman dahulu, di suatu tempat yang jauh, terdapat sejarah yang dikisahkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. Kami telah membinasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ros, dan banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Allah SWT juga berfirman, كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ros, dan kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Seorang dari pemuka Bani Tamim datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang penduduk Ros. Pada zaman apakah mereka berada dan di manakah mereka tinggal? Serta apakah Allah SWT telah mengutus seorang rasul kepada mereka? Dan mengapa mereka dibinasakan? Karena aku menemukan dalam kitabullah bahwa Allah telah menyebutkan mereka, tetapi aku tidak menemukan apapun tentang kondisi mereka." Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun berkata kepadanya, "Sungguh kamu telah bertanya kepadaku tentang sebuah perkataan yang tidak ada orang yang bertanya kepadaku sebelummu, dan tidak ada seorang pun setelahku yang akan memberitahukanmu tentang hal itu kecuali dariku. Tidaklah satu ayat pun dalam Al-Quran melainkan aku mengetahui tafsirnya, di mana ayat tersebut turun, di daratan atau gunung, dan kapan ayat itu turun, baik siang ataupun malam." Di antara kisah mereka, wahai saudara Bani Tamim, mereka adalah kaum yang menyembah pohon sanubar yang disebut sebagai Syakhdrakh. Konon Yafis bin Nuh menanam pohon tersebut di tepian mata air. Kaum tersebut dinamakan sebagai penduduk Ros karena mereka mengubur nabi mereka ke dalam tanah. Mereka memiliki 12 desa di tepi sungai yang disebut Ros dari negeri timur. Pada saat itu, tidak ada sungai di bumi yang lebih melimpah dan lebih segar airnya dari sungai tersebut, serta tidak ada desa yang lebih banyak dan makmur darinya. Pada setiap desa, mereka telah menanam benih dari pohon sanubar tersebut. Kemudian mereka mengalirkan aliran sungai kepada benih-benih tersebut. Maka benih itu pun tumbuh dan menjadi pohon yang besar. Mereka mengharamkan untuk mengambil air dari mata air dan sungai, sehingga mereka dan hewan ternak mereka pun tidak meminum darinya. Orang yang meminum darinya akan dibunuh. Mereka berkata, "Air itu adalah kehidupan Tuhan-Tuhan kami, maka tidak ada yang boleh mengambil kehidupan kita." Sehingga mereka serta ternak mereka minum dari sungai Ros di mana desa mereka berada. Pada setiap bulan dalam setahun, mereka mengadakan pesta perayaan di setiap desa tempat orang-orang berkumpul. Kemudian mereka memukul pohon itu, lalu mereka membawa domba dan sapi dan menyembelihnya sebagai persembahan kepada pohon tersebut. Mereka membakarnya dengan kayu bakar, maka jika asap dan bau kurban itu membumbung ke udara dan menghalangi mereka untuk melihat ke langit, maka mereka pun kemudian tersungkur bersujud. Mereka menangis dan memohon kepadanya agar meridhai mereka. Setan pun kemudian datang dan menggerak-gerakkan ranting-ranting pohon itu dan berteriak seperti teriakan bayi dengan berseru bahwa aku telah meridhai kalian wahai hamba-hambaku, maka jadi baiklah dan bergembiralah. Lalu mereka mengangkat kepala mereka dan meminum anggur, serta memukul alat musik dan memainkan simbal. Mereka berada di sana siang dan malam, kemudian mereka pun pergi. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang mereka lakukan ketika mereka mengadakan perayaan desa. Mereka berkumpul untuk perayaan tersebut, baik tua maupun anak-anak. Kemudian di dekat pohon sanubar tersebut, mereka mendirikan sebuah tenda yang di atasnya terbuat dari kain sutra dari berbagai bentuk dan membuat 12 pintu untuk setiap desa mereka. Mereka bersujud ke pohon sanubar di luar tenda, dan mereka mempersembahkan kurban berkali-kali lipat dari apa yang mereka persembahkan kepada pohon di desa-desa mereka. Pada saat itu, iblis datang dan menggerakkan pohon sanubar dengan gerakan yang kuat, serta berbicara keras dari lubangnya. Iblis menjanjikan kepada mereka mengabulkan keinginan mereka lebih dari apa yang semua setan janjikan kepada mereka. Lalu mereka mengangkat kepala mereka dari sujud mereka dan merasa gembira. Mereka berada di sana selama 12 hari. Kemudian setelah itu mereka pun pergi. Ketika kekufuran mereka kepada Allah SWT dan perbuatan syirik mereka telah berlangsung lama, maka Allah SWT mengutus seorang nabi dari Bani Israel, dari Bani Yahuda bin Yakub. Dia tinggal di antara mereka untuk waktu yang lama dan mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT dan mengetahui rububiyahnya karena mereka tidak mengikutinya. Ketika nabi tersebut melihat kerasnya kegigihan mereka dalam kesesatan dan menghadiri perayaan desa mereka, dia pun berkata, "Ya Rob, hamba-hambamu telah menolak dakwahku serta mendustaiku
dan mereka pergi untuk menyembah pohon yang tidak membahayakan mereka atau memberikan mereka manfaat. Maka jadikanlah pohon-pohon mereka semua layu bersama-sama dan tunjukkan kepada mereka kekuatan serta kekuasaanmu. Ketika pagi harinya pohon-pohon mereka semua menjadi layu, maka mereka pun terkejut, sehingga mereka terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berkata, Tuhan-Tuhan kalian telah disihir oleh orang yang mengaku sebagai utusan Rob pemilik langit dan bumi ini kepada kalian, untuk memalingkan wajah kalian dari Tuhan-Tuhan kalian kepada Tuhannya. Sedangkan sekelompok yang lain berkata, tidak, tetapi Tuhan-Tuhanmu marah ketika mereka melihat orang ini menghujatnya dan mengajak kalian untuk menyembah selainnya. Jadi dia menutupi kecantikan dan kemegahannya agar kalian marah kepadanya. Mereka pun kemudian melawan Nabi tersebut dan mereka sepakat untuk membunuhnya. Mereka kemudian menggali sumur dengan pintu masuk yang sempit, berada di tempat yang jauh dan mengirim Nabi mereka ke dalamnya. Mereka kemudian memasukkan batu besar ke mulut lubang sumur tersebut. Kemudian mereka berkata, kami berharap sekarang bahwa Tuhan-Tuhan kami akan senang dengan kami jika kami telah membunuh orang yang senantiasa mencelanya dan menghalangi kami dari beribadah kepadanya. Serta kami telah menguburnya di bawah batu yang besar, sehingga Tuhan kami pun akan pulih darinya, serta cahaya dan kesegarannya akan kembali kepada kami seperti semula. Di sepanjang hari mereka senantiasa mendengar rintihan Nabi mereka. Ia berkata, ya Tuhan, Engkau telah melihat sempitnya tempatku berada dan beratnya beban yang aku pikul. Maka kasihanilah kelemahanku dan kurangnya akalku. Segeralah cabut nyawaku dan jangan tunda jawaban atas doaku. Setelah itu ia pun meninggal. Allah SWT kemudian berfirman kepada Jibril alaihissalam, apakah yang dipikirkan oleh hamba-hambaku? Mereka telah terlalaikan oleh kelembutanku serta merasa aman dari tipu dayaku. Mereka menyembah selainku dan membunuh Rasulku. Apakah mereka berpikir bahwa mereka akan selamat dari kemurkaanku atau keluar dari kekuasaanku? Bagaimana mungkin? Aku akan membalas mereka yang tidak mentaatiku dan tidak takut terhadap hukumanku. Aku bersumpah demi keagunganku bahwa aku akan memberikan mereka hukuman dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Maka ketika orang-orang tersebut sedang melakukan perayaan mereka, datanglah angin topan yang sangat kencang. Mereka pun menjadi bingung dan panik ketakutan. Sebagian besar dari mereka berkumpul dan saling berpelukan. Kemudian tanah yang mereka pijaki pun menjadi batu yang menyala-nyala. Serta awan hitam menaungi mereka, melemparkan bara api seperti kubah di atas mereka. Tubuh mereka pun meleleh seperti timah yang meleleh dalam api. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kemurkaannya dan turunnya hukumannya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.